Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas, terlebih dahulu kita bersekutu dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang telah memberikan anugerah-Mu berupa kekuatan baru bagi kami di pagi hari ini. Sungguh tak terhingga berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau telah menyapa kami dan memberi kami hati yang gembira. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Kamis 10 November 2022. Tertulis pada kitab Yehezkiel 20 ayat 41. Yehezkiel 20 ayat 41 demikian bunyinya. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, setiap manusia sangat membutuhkan didikan atau pengajaran. Bukan hanya saat ini saja, tetapi hal itu sudah terlihat dari sejarah perjalanan umat Allah bangsa Israel. Allah mendidik mereka sebagaimana dalam nats kita yang telah kita baca tadi. Didikan yang diberikan Allah kepada umatnya, bangsa Israel, adalah tindakan lewat pembuangan dengan maksud bahwa umat Allah sadar sebab apa yang dialami oleh umatnya adalah bahagian untuk menyadarkan dan merubah pola pikir mereka. Namun Allah adalah Allah yang penuh kasih, sehingga umatnya dipulihkan kembali, diampuni, dan semuanya dilakukan oleh Allah untuk mendisiplinkan umatnya dalam penyembahan kepada Allah. Tindakan kasih yang ditunjukkan Tuhan Allah lewat pemulihan tadi semakin mendorong umatnya meninggalkan sifat-sifat yang bertentangan dengan apa kehendak Tuhan. Meninggalkan sifat-sifat mereka atau perilaku mereka yang menyembah dewa-dewa Baal, ilah-ilah. Dan mereka mau membuktikan apakah mereka sungguh-sungguh umat Tuhan atau bukan. Setelah menerima hukuman yang dahsyat lewat pembuangan, mereka memilih kembali beribadah kepada Tuhan. Hati yang sudah diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, pasti mereka tidak lagi berani bermain-main dengan apa keinginan pribadi, apa keinginan dunia yang adalah dosa dan tidak dikehendaki oleh Allah. Mereka yang masih tetap dalam dosa, hidup di dalam dosa, akan dimusnahkan dan maaf tidak ada lagi bagi mereka.
Mereka adalah orang-orang yang mengeraskan hati. Mereka adalah orang-orang yang menolak anugerah Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau melihat pembuangan umat Allah sebagai bahagian yang mendidik, merubah mereka. Namun mereka menjadikan diri mereka orang-orang yang mengeraskan hati. Didikan Tuhan memang keras. Dosa umatnya telah diampuni oleh Tuhan. Mereka tidak lagi hidup dalam kesukahatian. Mereka harus hidup dalam koridor apa yang Tuhan harapkan dari mereka. Hidup mereka harus sepenuhnya menyembah Tuhan dan taat kepada Tuhan. Hanya dengan cara demikianlah hidup mereka yang berpusat kepada Tuhan, mereka membuktikan diri sudah dipulihkan. Syukur kepada Kristus. Dialah yang memampukan orang-orang percaya untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kasih Allah kepada kita telah nyata lewat kematian dan kebangkitan anaknya Yesus Kristus. Inilah tindakan Allah memulihkan kita. Sehingga kita adalah umat kesayangan Allah. Dan kita menjadi dupa yang harum. Dan hidup menjadi persembahan yang sejati. Lewat pemulihan Allah, kita telah dirubah. Dan kita telah didisiplinkan. Kita juga dituntut oleh Allah agar melihat setiap pengalaman hidup kita menjadi bahagian pengajaran dari Tuhan. Oleh sebab itu, jangan mudah untuk mempersalahkan Tuhan. Dan jangan sekali-sekali mempersalahkan Tuhan akan keadaan yang kamu terima. Hidup kita haruslah benar-benar hidup yang selalu bertanya dan berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih membuka hati dan pikiran kami. Betapa besar berkat-Mu dalam hidup kami. Biarlah berkat yang kami terima daripada-Mu menjadi bahagian yang dapat menjadikan kami menjadi berkat bagi orang banyak. Biarlah Tuhan yang kami hadapi saat ini, kami mampu mendisiplinkan orang dengan pengenalan dan pemberlakuan hidup kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan juga kepada umat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Dan pakailah hidup mereka ya Tuhan menjadi hidup yang taat. Dan hidup yang bertanggung jawab. Dengarlah Tuhan doa dan permohonan kami ini. Yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Semangat pagi dan berilah dirimu menjadi pelayan kasih yang Tuhan berikan bagi sesamamu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.